Shalom, puji syukur pada Tuhan yang memberi kesempatan Elion Christian School berpartisipasi dalam visi besar amanat agung melalui misi pendidikan Kristen yang berwawasan global secara holistik. Landasan filosofi Elion Christian School diambil dari firman Tuhan Amsal pasal 22 ayat 6, yakni didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nilai-nilai yang menjadi budaya Elion Christian School disingkat LEAD, L-E-A-D. L adalah love, kasih, yaitu nilai bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta mengasihi diri sendiri. Sedangkan E adalah endurance, yaitu ketahanan. Itu suatu nilai bagaimana kita mampu bertahan melakukan sesuatu yang sulit dan menyakitkan. Sedangkan E adalah advance, yaitu kemajuan, yaitu sebuah nilai bagaimana kita itu sigap untuk perubahan yang lebih baik. Sedangkan D adalah decency, yaitu kepatuhan, di mana itu kita harus memiliki nilai-nilai yang berperilaku tepat, bermoral, dan diterima di lingkungan. Ketika kita menjalankan visi dan misi dengan baik yang berlandaskan pada filosofi serta nilai-nilai dan budaya dari Elion Christian School, maka moto Elion Christian School, to be victorious leaders in Christ, akan menjadi nyata. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
小手花眼里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我都是宝贝，在这花园里，遍地星星和路，不该闭上眼。小手花眼里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我都是宝贝，在这花园里，遍地星星和路，不该闭上眼。花风过山影，雨水冲破的大地，天父的小花正长在手里。小手花眼里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我都是宝贝，在这花园里，遍地星星和路，不该闭上眼。花风过山影，雨水冲破的大地，天父的小花正长在他手里，面带心灵正长在他手里。Salam damai dalam Kristus. Kami dengan gembira menyambut tahun yang baru ini. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kita semua dalam masa-masa pandemi ini. Meskipun di dalam masa pandemi, namun kami tidak menyurutkan satu kegembiraan untuk menampilkan karya-karya dari para Civitas Akademika Elion Christian School. Pada awalnya kami semua mengamati bahwa siswa, guru, dan staf di Elion ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang musik, tari, nyanyi, desain, dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka, para siswa, mencapai prestasi internasional. Oleh karena itu kami semua punya kerinduan. Sejak di tahun 2019 kami ingin mengadakan sebuah drama musikal di kampus yang baru, di kampus Darmo. Namun kami tidak menduga tahun 2020 pandemi datang, sehingga kami menundanya. Perencanaan ini mendukung visi misi Elion. Elion Christian School menjadi pemimpin yang berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan dikenal melalui nilai-nilai Kristiani, moral, etika, dan kecakapan yang terus berkembang di tengah-tengah perubahan di negara Indonesia ini. Nah, tahun ini 2022 kami melihat tahun berkat, tahun yang tepat untuk kembali menggagas dan menyelenggarakan drama musikal dengan tema Through the Cross, persis pada saat Paskah. Dan ini adalah saat yang baik untuk kami boleh membagikan semua potensi-potensi yang sudah kami kemas sedemikian rupa, berlatih sedemikian rupa sehingga bisa memberikan yang terbaik. Salah satu
besutan dari Russell Moulton adalah karyanya yang akan kita tampilkan dalam Through the Cross ini. Beliau berusia 62 tahun, namun telah 30 tahun lebih berkecimpung di dalam pelayanan musik gereja. Dan beliau adalah komposer, arranger, orchestrator, dan juga solis, ya, vokalis, dan banyak lagi yang sudah beliau tampilkan. Russell Moulton ini memimpin banyak paduan suara di gereja-gereja di Amerika, dan saya tertarik sekali dengan filosofinya. Dia tidak melihat kemampuan menjadi yang utama, tetapi kemauan. Mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, asal bisa dilakukan dengan lebih baik. Maka itu juga menjadi keyakinan kami. Setiap siswa memiliki potensi, asal bisa dilakukan menjadi lebih baik. Maka karya besutan beliau, Through the Cross, yang akan kita tampilkan sebentar lagi, biarlah itu memberikan sebuah keyakinan tentang pertolongan dan kelegaan yang telah Tuhan Yesus tuntaskan di kayu salib dengan pengampunan dan keselamatan yang kekal. Semoga dengan drama musikal yang pertama ini menjadi pertanda awal. Elion Christian School akan berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi seluruh sivitas akademika sehingga akan ada drama musikal kedua dan ketiga. Kami juga mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan atas dukungan yang tidak henti-hentinya dari tim musik gereja, dari para hamba Tuhan, dari majelis gereja, dari pengurus sekolah, pemimpin Elion Christian School, panitia yang bekerja dengan luar biasa, dan juga para orang tua. Kami sungguh gembira menyambut sebuah kerjasama yang manis ini yang membuahkan hasil. Nah, kami berharap tampilan ini akan memberikan sukacita, dan kami berdoa agar kita semua diberikan kekuatan, kesehatan melalui masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama mengadakan ibadah Paskah dan juga perayaan Paskah. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan juga penyertaan Tuhan untuk acara pada hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau juga memberi kesempatan pada kami untuk bersama-sama mengadakan acara atau merayakan suatu acara yang begitu luar biasa, begitu penting bagi kami sebagai manusia yang berdosa ini. Yaitu di mana kami bersama-sama merayakan akan kebangkitan-Mu dari kematian. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Kebangkitan-Mu mempersatukan kami dengan Engkau dan juga dengan Bapa, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu, kami dilayakkan menjadi hamba-hamba-Mu. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Dan biarlah mengawali ibadah pada hari ini, kami benar-benar datang dengan penuh rendah hati. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Kau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan semua acara yang diadakan pada hari ini dalam tangan-Mu. Kau menyertai dari awal sampai dengan selesai. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kami juga dalam ibadah ini, kami betul-betul mempunyai hati yang rindu, datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, di mana motivasi kami adalah untuk menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pada kesempatan kali ini kita akan menaikkan dan meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita, jiwa dan raga kita kepada Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Ya, shalom buat teman-teman, juga untuk para orang tua murid. Senang sekali, perkenalkan nama saya Penginjil Krishna. Senang sekali pada hari ini saya boleh melayani, boleh menyapa teman-teman, juga para orang tua murid, walaupun masih di dalam suasana online ya, secara online. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita untuk terlebih dahulu masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Tiba saatnya bagi kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang boleh sertai setiap kami, Tuhan yang boleh lawat setiap kami, supaya sungguh firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar bersama-sama. Bahkan keseluruhan ibadah ini sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami boleh semakin mengenal kasih-Mu yang begitu besar itu, kasih-Mu yang luar biasa itu, yang mau datang, yang mau mati, bahkan yang telah bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya, pernah nggak sih kalian berada di dalam kegelapan selain buat tidur di malam hari ya? Pernah nggak kalian berada di dalam kegelapan? Atau setidaknya pernah nggak sih kalian mengalami mati lampu di malam hari? Bahkan dalam keadaan sendirian, disertai hujan dan petir. Nah, pernah nggak teman-teman sekalian? Nah, kalau Ko Krishna pernah bahkan sering mengalami waktu kecil sendirian, dan bahkan kalau mati lampu itu selalu disertai dengan hujan badai. Wah, anginnya kenceng banget, disertai petir, dan Ko Krishna sendirian waktu itu karena papa mama harus bekerja pulang larut malam. Nah, atau pernah nggak sih kalian dikunciin di gudang karena kita
dihukum oleh papa mama, atau mungkin dibully oleh teman kalian di sekolah. Nah, untuk yang ini, Ko Krisna harap itu jangan sampai terjadi dan jangan sampai pernah kalian melakukan hal itu kepada teman-teman kalian ya. Atau mungkin pernah nggak sih kalian berjalan di sebuah tempat yang gelap, lorong yang tidak ada lampunya di malam hari? Pernah nggak, teman-teman? Nah, Ko Krisna nggak tahu respon kalian bagaimana, tetapi Ko Krisna percaya setidaknya kalian pernah mengalami mati lampu di malam hari. Nah, atau apapun itu deh, ketika kalian berada di dalam kegelapan, kira-kira gimana rasanya? Apa yang kalian rasakan? Yang pertama pasti nggak enak. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Ketika gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita pasti meraba-raba. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, yang kedua, mungkin yang kita rasakan adalah takut. Ada yang tidur masih nyalain lampu? Kelihatannya ada ya, karena waktu itu Ko Krisna pun juga ketika kecil, ya sudah SMP lah, itu pun kadang Ko Krisna takut matiin lampu, teman-teman. Bahkan dulu sempat udah selesai kuliah pun Ko Krisna pernah ketika Ko Krisna praktek tinggal di sebuah gereja. Nah, gerejanya itu kamarnya nggak ada jendelanya, teman-teman. Jadi ruangannya itu ada di tengah, nggak ada jendela. Jadi kalau pintu tutup, lampu dimatiin, wah itu gelap banget. Dan itu Ko Krisna sangat takut pertama, karena tempat yang baru, kamar yang baru, dan itu gelap banget. Jadi rasanya takut. Takut kenapa? Karena kita tidak tahu arah yang pertama. Takut, wah saya ini depan saya ada apa ya, kanan kiri saya ada apa ya. Tidak tahu arah, apa yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin bisa saja itu sesuatu yang membahayakan kita. Nah, itulah kenapa kita itu memiliki rasa takut, cenderung takut ketika kita berada di dalam ruang yang gelap. Dan memang itulah yang juga Ko Krisna rasakan, ketakutan. Apalagi teman-teman waktu itu nggak ada handphone seperti sekarang ya. Waktu zaman Ko Krisna kecil, handphone itu jarang banget. Dan nggak secanggih hari ini, ketika mati lampu, ketika kita gelap, langsung kita pegang handphone, kita nyalain flash, udah setidaknya ada terang. Tetapi dulu nggak seperti itu. Jadi ketika berada di dalam kegelapan, Ko Krisna sangat takut. Harus nyari lilin. Apalagi mati lampu, kita bingung, waduh lilinnya di mana ya. Jadi benar-benar gelap, dan yang Ko Krisna rasakan takut, nggak enak, teman-teman. Nah, bahkan ketika Ko Krisna udah besar, jadi sekitar berapa ya, 5 tahun yang lalu, teman-teman, Ko Krisna pun pernah berada di dalam kegelapan, bukan di malam hari, tetapi di siang hari. Ko Krisna berada di dalam kegelapan di siang hari. Hah? Gimana itu? Gelap di siang hari? Mana mungkin? Nggak salah. Oh, nggak salah, teman-teman. Jadi waktu itu Ko Krisna sedang main bersama teman-teman sekolah. Itu waktu itu Ko Krisna kuliah di Bandung, ya, sekolah di Bandung. Itu kita main di Goa Belanda. Jadi bekas zaman perang, teman-teman. Goa Belanda, Goa Jepang di Bandung. Nah, itu Ko Krisna main di sana bersama teman-teman, masuk di sana. Dan semakin masuk, semakin dalam, itu semakin gelap, teman-teman. Dan gak kelihatan apa-apa. Dan yang Ko Krisna rasakan apa? Takut. Padahal udah besar loh, teman-teman. Tapi takut. Udah besar, masuknya rame-rame. Tetapi yang Ko Krisna rasakan apa? Takut. Kenapa? Karena itu gelap banget. Dan yang namanya Goa Jepang, teman-teman, Goa Jepang, Goa Belanda, bekas perang itu nggak kecil ya, itu besar. Jadi bisa saja tersesat. Dan kalau udah tersesat, waduh, bisa gak balik, teman-teman. Segitu besarnya, begitu besarnya. Jadi Ko Krisna takut. Mengapa? Gelap. Ko Krisna takut tersesat, Ko Krisna takut gak bisa balik, gak bisa pulang. Nah, teman-teman, ketika kita berada di dalam kegelapan, menurut teman-teman hal apa sih yang paling kita butuhkan ketika kita berada di dalam kegelapan? Apakah kita butuh makan? Oh enggak. Apakah kita butuh uang yang banyak? Oh pasti juga bukan. Apakah kita butuh teman? Iya butuh teman. Tetapi apakah itu menyelesaikan? Enggak, tetap aja takut. Buktinya Ko Krisna masuk rame-rame, tetap takut, teman-teman. Jadi apa yang paling kita butuhkan ketika kita berada di dalam kegelapan? Yaitu apa?
terang, cahaya, bukan yang lain. Maka ketika dalam kegelapan kita punya terang, dan ketika kita punya terang, apa yang kita rasakan? Yaitu ketenangan, betul ya? Di dalam kegelapan kita takut. Dan ketika ada terang, maka yang kita rasakan apa? Ketenangan, damai sejahtera. Rasa takut itu hilang ketika cahaya itu datang. Begitu juga dengan kegelapan, lenyap ketika apa? Terang itu datang. Oleh karena itu, yuk teman-teman, saya ajak kita semua melihat dari Yohanes 1 ayatnya yang keempat sampai kelima dan ayatnya yang ke-9. Mari kita melihat Yohanes 1 ayatnya yang keempat sampai kelima dan yang ke-9. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya bagi setiap kita ya. Perhatikan ayat keempat. Dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika terang datang, kegelapan itu lenyap. Kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Dan ayat yang ke-9, terang yang apa? Yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau kita baca hari ini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Nah, tahu nggak teman-teman, hal apa yang paling kita butuhkan dalam dunia ini? Kira-kira hal apa sih yang paling kalian butuhkan sekarang dalam dunia ini? Kira-kira apa? Apa teman-teman? Uang? Pasti bukan ya. Onsite, bisa ketemu teman-teman? Pasti bukan. Vaksin? Oh iya, kita perlu, tetapi bukan itu yang paling kita butuhkan teman-teman. Apa yang kalian butuhkan, yang kita semua butuhkan, bahkan orang tua kalian, papa mama butuhkan hari ini apa teman-teman? Yaitu terang. Mengapa? Karena kita sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Mungkin saat ini kita lihat kegelapannya mana kok? Ini loh, saya ada terang, ini siang hari, ini ada lampu. Oh enggak, itu bukanlah terang yang sesungguhnya. Dan itu bukanlah kegelapan yang sesungguhnya ketika terang itu lenyap. Tetapi dikatakan apa? Terang sesungguhnya adalah Kristus. Dan kita sebenarnya sedang hidup di dalam kegelapan yang sesungguhnya. Tahu nggak teman-teman, kegelapan yang sesungguhnya itu apa? Kegelapan yang sesungguhnya adalah hidup di dalam dosa. Kegelapan yang sesungguhnya adalah hidup tanpa kebenaran. Kegelapan yang sesungguhnya adalah hidup jauh dari kasih Allah. Hidup jauh dari Allah. Dan kegelapan yang sesungguhnya adalah apa? Hidup di dalam murka Allah. Teman-teman, tahu nggak kita, sadar nggak kita bahwa hidup kita itu adalah hidup dalam murka Allah. Hidup jauh dari kebenaran. Kita sadar nggak itu teman-teman? Inilah kegelapan yang sesungguhnya yang kita bawa sejak kita lahir, yaitu kebutaan secara rohani. Hidup tanpa Allah, hidup tidak mengenal Allah. Teman-teman, kalau orang buta sejak lahir, mereka itu tidak pernah mengenal yang namanya terang, teman-teman. Yang mereka kenal hanyalah kegelapan. Sehingga mereka tidak akan pernah tahu apa itu terang. Demikian juga kita, teman-teman. Kita dilahirkan di dalam keberdosaan. Itulah kenapa kita tidak bisa tahu bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Begitu juga orang buta. Dia lahir udah gelap padahal sekelilingnya terang. Dia tidak pernah tahu bahwa dia hidup dalam kegelapan, teman-teman. Itu penting. Nah, itulah kegelapan yang sesungguhnya. Maka karena itu hal yang paling penting yang kita butuhkan adalah apa? Terang, teman-teman. Dan terang yang sebenarnya sudah datang. Siapa terang itu? Yaitu Kristus yang barusan kita baca. Kristuslah terang yang sesungguhnya, teman-teman. Yang bisa melenyapkan kegelapan kita melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Itulah kenapa tema hari ini, Paskah hari ini, adalah through the cross. Melalui salib. Emang kenapa Tuhan harus datang? Tuhan disalib untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk melenyapkan, menghilangkan kegelapan itu dalam hidup kita. Melenyapkan kegelapan melalui kematiannya.
Ketika Yesus mati, teman-teman, Yesus itu sedang menerangi hidup kita. Ketika Yesus di atas kayu salib itu terangnya bersinar untuk melenyapkan kegelapan dalam hidup kita. Melalui salib, teman-teman, Yesus itu membuat kita mengenal kebenaran, yaitu Allah. Kita dapat mengenal Tuhan yang benar, Allah yang sejati, Allah yang hidup, teman-teman. Lalu yang kedua, melalui salib Tuhan menerangi kita dengan membawa kita kembali dekat kepada Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, teman-teman, kita itu menjauh dari Allah. Kita itu dibuang, kita gak boleh dekat dengan Allah. Ibaratnya apa? Kita itu diusir dari terang. Jadi terang itu diambil dari kita. Dan akhirnya apa? Gelap, teman-teman. Kalau lampu dimatiin kan gelap. Itu artinya apa? Kita jauh dari terang. Ketika kita jauh dari terang, maka kita berada di dalam kegelapan. Dan yang terakhir, melalui salib, Yesus itu menghindarkan kita dari murka Allah, teman-teman. Dari penghukuman. Nah, seperti terang adalah harapan atas kegelapan, begitu juga salib adalah harapan atas keberdosaan kita. Mari kita lihat sekali lagi, teman-teman, dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah apa? Terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan, teman-teman. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia akan mempunyai terang. Sudahkah kalian punya terang di dalam hidup kalian? Sudahkah kalian menerima salib Kristus, kematian Kristus, kasih Kristus yang dinyatakan lewat salib itu, teman-teman, dalam hidup kalian? Sebab kalau kalian tidak pernah menerima kasih Kristus yang mati buat kalian, selamanya kalian akan hidup di dalam kegelapan. Dan ketika kita hidup dalam kegelapan, yang kita rasakan apa, teman-teman? Rasa takut. Nah, tanda kalian masih hidup dalam kegelapan adalah yang pertama, teman-teman. Hidup sesuka hati, semau gue. Nah, kalau kita hidup tidak mau diatur, teman-teman, kita tidak mau taat, hidup sesuka diri kita sebenarnya hidup di dalam apa? Kegelapan. Maka ketika kita hidup semau gue, tidak taat, maka yang akan menimpa kita apa? Hukuman, teman-teman. Itulah kenapa kita memiliki rasa takut. Karena kita akan menerima hukuman. Dan itu kita sebenarnya hidup di dalam kegelapan. Selain itu apa? Benci dan iri. Kalau kalian punya benci dan iri, kalian sebenarnya sedang hidup di dalam kegelapan. Bahkan ketika kalian tidak bisa mengampuni, teman-teman, gitu ya, kalian sebenarnya sedang hidup di dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan itu apa? Nggak enak. Siapa yang benci dan iri hidupnya enak? Nggak enak, teman-teman. Nggak bahagia, nggak punya sukacita, teman-teman. Maka sekali lagi, tanpa Kristus, tanpa salib Kristus, kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Kita tidak akan punya sukacita dan kita akan terus hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, ketika kita hidup dengan Kristus, ketika kita sudah menerima salib Kristus, maka kita mempunyai terang hidup. Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, dan ketika kita tidak berjalan dalam kegelapan, maka kita akan memiliki sukacita. Ingat nggak, teman-teman, ketika kalian berjalan mati lampu di malam hari, dan ketika lampu itu mulai nyala, yang kalian rasakan apa? Sukacita, kan? Sorak-sorai, kan? Ye, lampu nyala. Dan itulah yang akan kita alami ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini. Nah, apa tandanya, teman-teman? Kalau kita hidup di dalam terang. Kita lihat terakhir dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-8
sampai dengan yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Teman-teman, kalau kita benar-benar sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, kita itu bisa hidup di dalam kasih, teman-teman. Hidup mengampuni, entah itu mengampuni saudara kita yang menyakiti kita, bahkan termasuk papa mama kita. Kita pun bisa mengampuni mereka. Teman-teman, tanpa Kristus tanpa Kristus datang mati buat kita, kita akan selamanya hidup di dalam kegelapan. Dan sekali lagi, hidup di dalam kegelapan itu nggak enak, teman-teman. Hidup dalam kegelapan selalu diliputi rasa takut. Itulah kenapa kita perlu salib Kristus. Melalui kematiannya, Kristus memberikan kita terang hidup, sukacita. Teman-teman, sebagai penutup, Ko Krisna mau sharing sedikit tentang hidupnya Ko Krisna. Ko Krisna sejak kecil jauh dari papa mama, suka diomeli papa mama gitu ya. Ko Krisna nggak taat, suka melawan, suka membantah. Hidupnya nggak ada sukacita, teman-teman. Karena selalu dimarahi gitu ya. Bahkan Ko Krisna sampai jengkel, sampai benci sama papa mama, nggak deket, sama Cece juga nggak deket, dan nggak ada sukacita, teman-teman. Ko Krisna waktu remaja ya, SMP, SMA juga nggak pernah ke gereja, males ke gereja. Hidup itu tidak ada tujuan, teman-teman. Hidup bebas ya, mau main-main. Dan Ko Krisna nggak pernah belajar, tidak pernah punya tujuan, teman-teman. Dan itu nggak enak. Sampai suatu kali Ko Krisna benar-benar menerima Tuhan. Ko Krisna hadir ke gereja, mulai aktif. Dan ketika Ko Krisna menerima Yesus ya, teman-teman, hidup Ko Krisna itu berubah. Ko Krisna entah kenapa diubahkan, bisa menjadi anak yang lebih taat sama papa mama, anak yang mau mengalah, nggak egois, belajar mengasihi Cece, mengampuni papa mama, mengampuni Cece. Dan Ko Krisna punya tujuan hidup, teman-teman. Dan itu unik sekali dan itu menarik. Dan Ko Krisna itu hidupnya diubahkan pelan-pelan. Ko Krisna dulu itu kalau diajak foto itu nggak mau. Kenapa? Karena Ko Krisna merasa Ko Krisna ini jelek gitu, nggak pede banget, teman-teman. Nggak pede banget, dan mukanya Ko Krisna itu tidak pernah ada senyum, muram. Jadi setiap orang ketemu Ko Krisna itu males, bahkan serem, takut gitu ya. Sampai suatu kali tantenya Ko Krisna, Anti ya, itu bilang bahwa kamu itu berubah. Berubah dari mana? Kok saya lihat sama aja enggak. Dari wajahmu itu berubah. Kamu tidak lagi suram, kamu tidak lagi bete ya, tetapi sebaliknya kamu lebih banyak senyum, mukamu itu lebih cerah, lebih terang. Wah, teman-teman, itulah terang, teman-teman. Ketika kita hidup di dalam gelap, kita mengalami takut, hidup kita itu suram. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang, teman-teman, kita itu memiliki sukacita dalam hidup ini. Dan itulah yang Tuhan bawa melalui kematiannya di kayu salib. Teman-teman, kalian sudah belum mengalami kasih Yesus dalam hidup kalian? Kasih Yesus yang benar-benar mengasihi kalian apa adanya, yang mau mati menebus setiap dosa kita, dan yang mengasihi kita begitu luar biasa. Mari teman-teman, kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan akan kematian-Mu di kayu salib, yang memberikan kami pengharapan seperti terang bagi kegelapan. Tuhan, tolong untuk setiap anak-anak
yang belum benar-benar menerima Engkau, merasakan kasih-Mu, kiranya hari ini mereka boleh membuka diri mereka untuk boleh menerima kasih-Mu dan merasakan kasih-Mu itu, supaya sungguh mereka boleh memiliki terang di dalam kegelapan hidup mereka, di dalam hidup kami yang berdosa, juga termasuk untuk para orang tua mereka, Tuhan yang boleh bukakan hati mereka kalau saat ini mereka pun juga belum benar-benar menerima Engkau, mengenal, merasakan kematian-Mu, merasakan kasih-Mu yang besar lewat salib itu. Biarlah mereka boleh merasakan supaya sungguh ada terang di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Die
Hello everyone. Elion Christian School has been dedicating itself for more than 20 years to educate and to mold this young generation into a generation that is able to cope with the world changes and a generation that is afraid of God, as our motto is to be victorious leaders in Christ. As we stand in this moment, the joy of birth and the memories of the years of growth and struggle fill us with pride and a true sense of accomplishment. Elion Christian School, a school that is dedicated to higher learning, stands tall with its magnificent record of delivering quality integrative educational programs designed to empower students that had been trusted to us by God. One thing for sure, Elion Christian School would be able to walk and run this so far without any guidance and enlightenment from God. The road to this happy moment has not been without its bumps, ups and downs. However, there is a saying that dictates, smooth seas do not make skillful sailors. We are therefore strengthened in the belief that God allowed Elion Christian School to be fortified by rough waters in the past and will overcome all turbulence it faces today and in the future. We do believe in God's hands. However, the long night, the dawn will break. Seeing from that story background, this time, Elion Christian School would like to present a musical drama as a feeling of gratitude to God for His magnificent anointment. This musical drama, entitled Through the Cross, is an exposition of spoken dialogue and sung music in order to tell a story, the story of sacrifice and never-ending God's love to His followers. This musical drama is a commitment of teachers and students to contribute what God had trusted to them through their talent of singing, dancing, and acting that aligns with Elion Christian School vision and mission. By this performance, we are hoping that we could show our existence as a part of our concern to develop holistic education in the middle of society and be a blessing channel for others. Well, ladies and gentlemen, without any further ado, please welcome a musical drama from Elion Christian School, Through the Cross. Tak terhitung sudah untuk keberapa kalinya kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus ketika Dia berjalan dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Namun Yesus tetap berjalan memanggul salib yang amat berat dengan susah payah menuju Kalvari. Pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. Adakah penderitaan yang melebihi penderitaan yang Yesus alami? Saat ini, di masa pandemi ini, berjuta-juta orang berseru atas penderitaan yang mereka alami.
kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan mata pencaharian, kehilangan harta benda, kehilangan rasa aman, kehilangan pengharapan, kehilangan kebersamaan dengan teman dan keluarga. Saat ini kita memiliki salib yang harus kita pikul masing-masing dan tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Mampukah kita bertahan? Ya, kita harus bertahan. Melalui drama musikal ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tangan kanan kita dan akan memberi kemenangan. Asalkan serahkan salibmu di bawah kaki Yesus ke Kalvari. Katakanlah segala ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan segala beban penderitaanmu. Dia mengerti dan peduli karena dia merasakan dan mengalaminya. Dia rela berkorban, memikul salib, mati, lalu bangkit untuk mengalahkan maut.
Easter, a triumphant celebration of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Through the power of his rising, we who have believed on his name are born to a glorious fellowship of faith. Knowing because he lives, we too shall have life everlasting. Jesus said, I am the resurrection and the life. If any man come to the Father, must come by me. This gift offered to all mankind, this priceless gift of eternal life, could only be made possible through God's ultimate service, the death of his only begotten Son. Jesus, the spotless Lamb of God, though he spoke to us in many ways, made his greatest statement in a way the world could never forget. It was spoken in silence through the cross. To a world with no hope, no help for the hurting, no rest for the weary, he spoke to us through the cross. It is in the cross that we feel his forgiveness and experience the love that bought our salvation. A salvation which could be purchased at no other cost, only through the cross. Long before the night in Bethlehem, when shepherd long before he ever laid his throne, the Savior knew that on earth
Long before he heard the cries, Crucify him! Christ knew there would be a cross. He knew, yet he willingly laid down his life in the ultimate sacrifice of love. Even in the face of cruel hate and rejection, our Savior's love was So strong, so perfect, that it compelled him to endure the shame and agony of the cross. It was just a crude wooden cross, 2 pieces of rugged timber, fashioned together so as to hold a man. One with feet tightly bound, hand nail pierced and riven side. One from whom would flow rivers of hope and salvation. A river of pure living water, from which when any man would drink, he would never thirst again. Through the years have breathed this old rugged cross, deep
within the sands of time. They can never erase from our memory that day so long ago when the precious, spotless Lamb of God gave his life so freely that all men of all time might have the answer to life problems and in the end, the key to eternal life. Just a crude wooden cross, two pieces of ragged timber, fashioned together as to hold a man, feet tightly bound, hands nail-pierced, and riven side, the Savior of the world, and He's waiting with arms open wide for you and me. On a hill far away stood an old rugged cross. He had no bones of ring and shame. And I loved that old cross where the heroes and best for a world of love set us so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will stick to the old rugged cross and those changes from it forever. My faith has found a resting place, loving with eyes complete. I trust in ever living light, this was from it shall be. I need no other argument, I need no other plea. In this love that Jesus died and loving God for me. In glory that Jesus is, His hands of fear have gone. Lost in the soul I come to Him, He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. In this sweet love that Jesus died and loving God for me. Our faith rests in one glorious truth, that Jesus Christ died in our place and took upon himself the penalty for our sins. Therefore, let him who gave us life be our life. Let him who is life teach us to live. So I need to live this cross, for me to live this cross. I have no other aim in life.
On the first Easter morning, through God's mighty power, Christ claimed victory over death, hell, and the grave. That same power which raised Christ from the dead enables us to live our lives victoriously. For through him, we are made more than conquerors. But victory cannot come without a great cost. Just as Christ had to take up his cross before he could know victory, We, too, must take up our cross and follow him. As the Father sent the Son, now I'm sending you. Go ye into all the world and tell the glorious news. I am with you always. I have called you servants, now I call you friends. Take up your cross as I took mine and follow. You will find your life, you die if you follow. Let your heart have no desires, for all the world can give. Take up your cross, follow me, and live. Take up your cross as I took mine and follow. You will find your life in dying if you follow. Let your heart have no desires, for all the world can give. Take up your cross, follow me, and I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. the frightened disciples gathered once again in an upper room, daring to dream that the Master had left them some word, some plan, some direction. Then they heard a voice. Peace be with you. Every head lifted, every eye turned. They saw Jesus. They encountered Christ. Their sins collided with their Savior, and their Savior won. Think about the first time you ever saw him. Think about your first encounter with Christ. Robe yourself in the moment, resurrect the relief. Recall the purity, summon forth the passion. Can you remember? Do yourself a favor and stand before him again. Or better, allow him to stand before you. Go into your upper room and wait. Wait until he comes. And when he appears, don't leave. Run your fingers over his feet. Place your hand on the pierced side and look into those eyes. Those same eyes that melted the gates of hell and sent the demons scurrying and Satan running. Look at them as they look at you. You'll never be the same.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Because you're alive. Because you're alive. Because you're alive. I live. Standing in heaven, clothed in glory and majesty, is the Lamb of God, the crown, the King of Kings. Through His precious blood we have pardon and stand now forgiven. He has made us His people to reign eternally.